Orang beriman itu kalau sudah Allah dan Rasulnya memutuskan maka tidak ada pilihan lain. Apalagi disandingkan dengan katanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Kita awali dari ayat ke-46 surah An-Nur. Yuqarriru ta'ala annahu anzala fi hadzal Qur'ani minal hikami wal amthalil bayyinatil muhkamah. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, menetapkan bahwa Allah menurunkan di dalam Al-Quran ini hukum-hukum, kemudian perumpamaan-perumpamaan yang jelas, dan di dalam ayat ini penjelasan tentang masalah itu katsiran jidda, sangat banyak. Wa annahu yurshidu ila tafahumihima wa annahu yurshidu ila tafahumiha wa ta'aqquliha ulil albabi wal basairi wan nuha. Dan Allah memberikan petunjuk untuk memahami apa-apa yang dijelaskan dalam Al-Quran itu dan untuk dipikirkan oleh orang-orang ulil albab wal basair wan nuha, jadi orang-orang yang berakal. Walihada qala, untuk inilah Allah berfirman, wallahu yahdi man yasha'u, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki, ila siratim mustaqim, menuju jalan yang lurus. Ayat berikutnya, wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na, dan mereka, ini orang-orang munafik ya, mengatakan kami beriman kepada Allah dan kepada Rasul dan kami mentaati. Thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalika, kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu. Wa ma ulaika bil mu'minin, sekali-kali mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Yukhbiru ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan an sifatil munafiqin, tentang sifat-sifat orang munafik. Alladzina yudhhiruna khilafa ma yubtinun, orang-orang yang menampakkan sesuatu khilafa ma yubtinun, yang tidak sesuai dengan apa yang mereka sembunyikan. Maksudnya yang di hati tidak sama dengan apa yang diucapkan. Jadi mereka mengatakan di sini yaquluna qawlan bi alsinatihim, mereka mengatakan dengan lisan mereka amanna billahi wa birrasuli wa ata'na. Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, kepada Rasul, dan kami taat. Thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik. Tapi apa? Kemudian sebagian mereka berpaling. Maksudnya yukhalifuna aqwalahum bi a'malihim. Jadi mereka menyelisihi apa yang mereka ucapkan itu tidak sama dengan apa yang mereka lakukan.
Kalau orang beriman itu hati dan lisan itu satu. Orang munafik lisannya mengatakan kami beriman, tapi amalnya menunjukkan orang-orang yang tidak beriman. Maka dikatakan yukhalifuna aqwalahum bi'amalihim. Jadi perkataan mereka itu tidak sesuai dengan amal perbuatan mereka. Fayaquluna ma la yaf'alun, mereka mengucapkan apa yang tidak mereka lakukan. Walihadza qala ta'ala, maka Allah berfirman wa ma ulaika bil mu'minin, dan mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Wa qauluhu ta'ala, dan adapun firman Allah Ta'ala wa idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum, jika mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul mengadili perkara di antara mereka, idza fariqum minhum mu'ridun, sebagian dari mereka menolak untuk datang atau mereka berpaling. Ayat ini menjelaskan ai idza tulibu ila tiba'il huda, jika mereka diminta untuk mengikuti petunjuk fima anzalallahu ala rasulih, yaitu petunjuk yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, a'radu anhu, mereka berpaling, wastakbaru fi anfusihim anittiba'ih, dan mereka menyombongkan diri untuk mengikuti ajakan Rasul, untuk mengikuti petunjuk yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Wa hadhihi, hal ini kaqaulihi, semakna dengan firman Allah, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ay yatahakamu ila taghut wa qad umiru ay yakfuru bih. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan diturunkan kepada orang-orang sebelummu, mereka justru ingin bertahkim kepada atau tunduk pada hukum-hukum at-taghut. Padahal waqad umiru ayyakfuru bih, diperintahkan kepada mereka untuk mengingkari taghut. Dan Allah mengatakan wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida, dan setan hendak menyesatkan mereka kesesatan yang sangat jauh. Maka kemudian disebutkan wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul, jika dikatakan kepada mereka marilah kita mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa, maka kamu melihat orang-orang munafik itu menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka wa qawlu wa iyakul lakumul haqqu ya'tu ilaihi mud'inin, ini berbalik ya. Jika ketika keputusan itu untuk kemaslahatan mereka, mereka datang mud'inin, dengan patuh. Maksudnya wa idza kanatil hukumatu lahum la alaihim, jika satu hukum itu membela mereka, jadi sesuai dengan keinginan mereka, ja'u sami'ina muti'in, mereka datang dengan penuh ketaatan. Wa huwa makna qaulih, itulah yang dimaksud dengan firman Allah mud'inin. Wa idza kanatil hukumatu alaihi, tetapi kalau satu hukum itu mereka anggap tidak sesuai dengan keinginan mereka, atau hukum itu mereka merasa dirugikan, a'rada, mereka berpaling, wada'a ila ghairil haqqi, dan mereka kemudian justru
menyampaikan argumentasi-argumentasi yang tidak benar untuk apa? Mengalahkan kebenaran. Jadi kadang-kadang ada orang ini ada hukum yang benar begini, tapi karena merasa dirugikan, maka kemudian orang ini membuat argumentasi supaya mengalahkan kebenaran. Jadi ada ya, ini kalau dalam hukum itu ada orang yang hukum ini tidak berpihak, merasa dirugikan, maka dia akan membangun argumentasi supaya dia dimenangkan meskipun sebenarnya salah, gitu ya. Jadi inilah yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Kemudian dikatakan wa habba ayyatahakama ila ghairin nabi, dan mereka lebih suka untuk bertahkim kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam liyurawija batilahu thamma, supaya kebatilan itu bisa memenangkan. Jadi mereka berlari dari hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi dengan berbagai macam alasan, yang dengan alasan itu mereka merasa bisa mengalahkan hukum Nabi. Fa'id'anuhu awalan, maka tadi dikatakan mud'inin ya, mereka itu datang mengikuti. Cuma penjelasannya fa'id'anuhu, maka kepatuhan mereka pada hukum itu pada awalan tadi disebutkan tadi, lam yakun an i'tiqadi minhu anna dzalika huwal haq. Jadi mengikuti apa yang diputuskan Nabi itu bukan karena keyakinan bahwa hukum itu benar, bal li'annahu muwafiqun lihawahu, karena keputusan itu sesuai dengan keinginannya. Walihada lamma khalafal haqqu qasdahu, sehingga ketika kebenaran tidak sesuai dengan keinginan mereka, adala anhu ila ghairihi, dia menyimpang dari kebenaran itu menuju yang lain. Jadi ini jelas ya, jadi orang yang mau patuh kalau dianggap itu menguntungkan dirinya gitu. Kalau kira-kira ini dianggap tidak menguntungkan, dia mencari hukum lain atau membuat argumen supaya dia punya hukum yang lain selain dari hukum yang benar. Ini kebiasaan orang-orang munafik. Kalau orang beriman kan ya sudah, A, yuk A, tidak usah nyari gimana supaya jadi B. Karena firman Allah mengatakan falaisa lahumul khiyaratu min amrihim. Orang beriman itu kalau sudah Allah dan Rasulnya memutuskan, maka tidak ada pilihan lain. Apalagi disandingkan dengan katanya ini, Al-Quran, hadis kok mau disandingkan dengan wong katanya kae gak popo kok. Ini kan. Jadi kenapa? Karena merasa hukum itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Oh gak cocok nang kene iki. Hukum gak cocok. Cocoknya ngene. Nah, itu kan akhirnya mereka itu hanya ikut ketika memang menguntungkan. Ketika merasa wah gak cocok nang kene iki. Membangun argumentasi supaya mereka seakan-akan berada di atas dalil yang benar, padahal yang benar tidak seperti itu. Nah, sering terjadi seperti itu ya. Ya memang ini ya ngakui, jadi yang ini bener ya, tapi gak cocok nang ini. Nah ini kan sudah kemudian berpaling kepada ila ghairihi, ya, berpaling kepada yang lainnya. Walihada qala ta'ala, untuk itulah Allah mengatakan afi qulubihim maradun, apakah di hati mereka ada penyakit, amir tabu, atau mereka ragu, am yakhafuna ay yahifallahu alaihim wa rasuluh, am yakhafuna ay yahifallahu alaihim wa rasuluh, atau mereka khawatir Allah dan Rasulnya menzolimi mereka. Maka di sini ada 3 sebab kenapa mereka tidak mau mengikuti kebenaran itu, yakni
La yakhruju amruhum an ayyakuna, tidak, jadi mereka itu tidak mengikuti kebenaran itu tidak keluar dari 3 sebab. Pertama, fil qulubi maradun lazimun laha. Yang pertama, karena memang di dalam hatinya ada penyakit yang sudah menetap. Maka di Al-Quran, di Al-Baqarah mengatakan fi qulubihim maradun. Memang sudah ada penyakit nifaq. Yang kedua, auqad aradalaha syakkun fid dini, atau memang ada keraguan dalam agama, dalam beragama, mereka meragukan. Yang ketiga, aw yakhafuna ayyajurallahu wa rasuluhu alaihim fil hukmi, mereka khawatir Allah bertindak zalim sewenang-wenang pada mereka dalam masalah hukum. Maka tiga-tiganya, baik disebabkan karena penyakit dalam hati, atau disebabkan karena ragu, atau karena mereka takut Allah berbuat zalim, padahal Allah sudah mengatakan haramtu dzulma ala nafsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan aku mengharamkan kezaliman pada diriku. Maka Al-Qur'an mengatakan Allah itu bukan dzalamil abid. Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Lah mereka takut jangan-jangan Allah mendolimi. Ini kan sudah ada ketidakpercayaan atau syakun, ragu. Maka meragukan itu sedikit saja tidak boleh. Jadi memang harus total, tidak ada keraguan. Maka di sini dikatakan wa ayyama kana, apapun alasannya, fa huwa kufrun mahd, maka dengan itu sudah merupakan kekafiran yang nyata-nyata. Jadi ini kekafiran yang nyata. Wallahu alimun bikulli minhum, Allah Maha mengetahui setiap mereka. Wa ma huwa alaihi muntawin min hadhihi sifat, dan apa-apa sifat yang mereka sembunyikan. Mereka itu karena ada penyakit, mereka itu karena ragu, atau mereka khawatir, semua Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa qaulu, adapun Allah mengatakan bal ulaika humuz zalimun, ay bal humuz zalimun al-fajirun, mereka orang-orang yang zalim dan durhaka. Wallahu wa rasuluhu, dan Allah serta Rasulnya mubarra'ani mimma yadhunnun, bersih dari prasangkaan mereka. Wa yatawahhamun, dan keraguan mereka minal haifi wal jaur. Jadi kalau mereka merasa berasangka Allah zalim, Nabi itu zalim, maka Allah bersih dari tuduhan mereka. Ta'alallahu wa rasuluhu an dzalika, Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, Maha suci, dan Rasulnya pun bersih dari apa yang mereka tuduhkan. Thumma, kemudian, akhbara ta'ala an sifatil mu'minin, berikutnya Allah memberitahukan kepada kita sifat orang-orang yang beriman. Al-mustajibina lillahi wa rasulih, yang menjawab, mentaati Allah dan Rasulnya. Ini berbalik. Kalau tadi itu menolak, sekarang yang menerima siapa? Orang-orang beriman, yaitu alladzina la yabghuna dinan siwa kitabillahi wa sunnati rasulih, orang-orang yang tidak mengikuti, tidak mencari, tidak tunduk pada agama kecuali berdasarkan kitabullah dan sunnatu rasulih. Ini yang disebutkan sifat orang-orang yang beriman. Apa kata kitabullah dan bagaimana sunnah Rasul saja. Jadi itulah yang mereka ikuti. Sehingga Allah mengatakan innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya perkataan orang-orang beriman idza du'a ilallahi wa rasulihi, jika mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk menetapkan hukum di antara mereka, ayyaqulu, perkataan mereka apa? Sami'na wa ata'na. Tidak bantah, tidak ada tapi. Yo, tapi kan tidak ada tapi-tapian. Sami'na
ndak sami'na wa, tapi ndak sami'na ya wa ta'na, kalau dengar ya taat gitu aja. Walihada wasafahum ta'ala, untuk itulah Allah mensifati mereka bifalahin, dengan sifat keberuntungan. Apa yang disebut dengan keberuntungan? Beruntung adalah nailul matlubi wassalamatu minal marhub. Orang itu disebut beruntung kalau mendapat apa yang dicari, selamat dari yang dihindari. Itu namanya beruntung. Jadi apapun kaidahnya itu. Jadi orang itu disebut beruntung kalau apa? Mendapatkan yang dicari, dua, terhindar dari yang selamat dari yang dihindari. Itu namanya beruntung. Ya, semua semua urusan begitu. Faqala ulaika humul muflihun, Allah berfirman merekalah orang-orang yang beruntung. Qala Qatadah fi hadhil ayah, Qatadah mengatakan tentang ayat ini, tentang ayyaqulu sami'na wa ata'na, hendaklah mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Dzukira lana, jadi diceritakan pada kami, anna Ubadah ibn Samit, bahwa Ubadah bin Samit ini sahabat Nabi, kana aqabiyan badriya. Jadi Ubadah bin Samit itu dia orang yang ikut bai'ah Aqabah, Aqabiyan, Badriyah, dan peserta atau pernah ikut perang Badar. Ini sahabat besar, ikut dalam Aqabah, perjanjian Aqabah, ikut pula dalam perang Badar, dan dia adalah ahadan nuqaba'il Ansar, salah satu di antara pemuka kaum Ansar. Annahu lamma hadarahul mautu, ketika dia diambang kematiannya, qala libni akhihi, dia berkata kepada putra saudaranya yaitu Junadah bin Abi Umayyah, ala unabbi'uka bimadza 'alaika wa madza lak, maukah aku beritahukan kepadamu apa yang harus kamu lakukan atau kewajibanmu dan apa yang menjadi hakmu. Qala, maka Junadah bin Abi Umayyah mengatakan bala, ya tentu. Qala, kemudian Ubadah bin Samit mengatakan fa inna 'alaika sam'a wat ta'ah, hendaklah kamu taat patuh, fi usrika wa yusrika, dalam keadaan sulit atau dalam keadaan lapang, wa mansyatika wa makrahika, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, wa atharatan 'alaika, atharatan 'alaika disebutkan dengan athara itu egois. Jadi kan ada hadis nanti akan ada pemimpin-pemimpin asarah. Artinya apa? Pemimpin-pemimpin yang hanya mementingkan dirinya atau mementingkan kelompoknya. Sudah bisa menafsirkan, berarti ya pahamlah ya. Ada yang sudah terjadi apa belum Pak? Ada yang mengatakan sudah, ada yang mengatakan belum. Ya dirasakan sendiri-sendiri aja lah. Jadi Rasulullah mengatakan akan datang nanti pemimpin-pemimpin asarah yang hanya mementingkan dirinya, kelompoknya. Wa 'alaika an tuqima lisanaka bil 'adl, hendaklah kau menegakkan lisan dengan adil. Wa alla tunazi'al amra ahlahu, jangan melawan orang-orang yang diberi hak untuk menjadi menguasai atau mengurusi, ya penguasa ya, jangan. Illa, kecuali, ini ya ada kecualinya, ayya'muruka bimaksiatillahi bawaha, kecuali mereka menyuruhmu untuk bermaksiat kepada Allah secara terang-terangan. Fama umirta min syai'in yukhalifu kitaballah, jika diperintahkan kepadamu sesuatu yang menyelisih kitabullah, fattabi' kitaballah, tetaplah kembali kepada kitabullah, jangan diikuti. Kalau perintahnya menyelisih kitabullah, ya yang diikuti tetap kitabullah. Wa qala Qatadah mengatakan wa dzukira lana anna Abu Darda, bahwa Abu Darda qala, dia mengatakan
La islama illa bi ta'atillah, tidak ada Islam kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Wala khaira illa fi jamaah, dan tidak ada kebaikan kecuali dalam berjamaah. Wan nasihatu lillahi wa rasulih, nasihat untuk Allah dan Rasulnya artinya ikhlas kepada Allah dan dalam mengikuti Rasulnya, serta nasihat lil khalifati walil mu'minina ammah. Ini dalam hadis ad-dinu nasihah, agama adalah nasihat, termasuk lil khalifah walil mu'minina ammah, baik kepada penguasa maupun kepada orang yang beriman. An-nasihah itu kalau kepada sama manusia itu ada yang mengartikan menjahit. Maksudnya menasihati itu seperti orang yang kalau melihat pakaian robek maka segera dia jahit supaya tidak tampak auratnya. Itu namanya nasihah. Qala wa qad dzukira lana anna Umar bin Al-Khattab, juga diceritakan kepada kami bahwa Umar bin Khattab kana yaqul, dia mengatakan, urwatul islami, tali yang kuat ya, tali Islam itu yaitu syahadatu alla ilaha illallah. Jadi syahadah, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Yang kedua, iqamus shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa ita'uz zakah, membayar zakat. Yang keempat, wat ta'ah, dan taat liman wallahu Allahu amral muslimin. Taat kepada siapa? Pada orang yang diberi kekuasaan oleh Allah untuk mengatur urusan orang-orang Islam. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Wal ahadits wal athar, hadis-hadis dan athar fi wujubit ta'ah, tentang wajibnya ketaatan li kitabillahi wa sunnati rasulih, kepada kitabullah, sunnah rasulnya, walil khulafa'ir rasyidin, ketaatan pada khulafa'ur rasyidin, wal a'immah, dan ketaatan kepada para pemimpin, idza amaru bi ta'atillah, jika mereka menyuruh untuk taat kepada Allah. Hadis tentang athar, hadis dan asar tentang ini katsiratun jidda, sangat banyak. Aktsaru min an tuhsara fi hadzal makan, terlalu banyak jika dijabarkan di tempat ini atau di masalah ini. Wa qalu wa may yuti'illah wa rasulah, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, ai fima amarahu bihi, ya taat kepada Allah yaitu mentaati apa yang diperintahkan, wa tarki ma nahayahu anhu, jadi fima amarahu bihi, taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, wa tarki ma nahayahu anhu, meninggalkan apa yang dilarang oleh keduanya. Yang kedua, wa yakhshallah, dan takut kepada Allah. Jadi pertama taat, kedua takut. Takut apa? Fima madha min dzunubihi, takut terhadap dosa-dosanya yang telah lalu. Wa yattaqhi, dan bertakwa fima yastakbilu, kepada Allah untuk hari-hari berikutnya. Jadi ada tiga ya di sini. Taat, kemudian takut, kemudian takwa. Menjalankan perintah, menjauhi larangan, mengkhawatirkan dosa-dosa yang telah lalu, dan mentaati Allah, menjaga diri untuk berikutnya. Maka orang-orang seperti ini faulaika humul faizun, mereka lah orang yang beruntung, yakni alladzina fazu, orang-orang yang menang, orang yang beruntung, mendapatkan kemenangan bikulli khairin, yaitu mendapatkan kebaikan, wa aminu, dan mereka aman min kulli syarrin, dari segala keburukan, fid dunya wal akhirah, di dunia maupun akhirah. Kemudian wa aqsamu billahi jahda aimanihim, mereka bersumpah dengan nama Allah sekuat-kuat sumpah, la in amartahum la yakhrujunna, jika kamu suruh mereka berperang pastilah mereka akan pergi. Qul la tuqsimu, jangan bersumpah, ta'atum ma'rufah,
ketaatan yang sudah dikenal. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman mukhbiran, memberitahukan an ahlin nifaq, tentang orang-orang munafik. Alladzina kanu yahlifuna lirrasul sallallahu alaihi wasallam, yang bersumpah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sumpahnya? Lain amarhum bil khuruji fil ghazwi, jika mereka diperintah untuk berperang, la yakhrujunna, mereka bersumpah siap untuk keluar berperang. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan la tuqsimu, katakanlah Muhammad, jangan bersumpah, la tahlifu. Wa qauluhu, Allah mengatakan ta'atum ma'rufah, ketaatan yang sudah dikenal. Qila maknahu, artinya ta'atukum ta'atum ma'rufah, ketaatan kalian itu, sumpah kalian itu sumpah yang sudah diketahui. Ada penjelasan di sini, qad alimat ta'atukum, ketaatan kalian sudah diketahui, innama hiya qaulun la fi'la ma'ah, jadi itu hanya ucapan yang tidak akan diiringi dengan perbuatan. Kenapa? Wa kullama halaftum kadzabtum, karena setiap kali bersumpah kalian pasti dusta. Jadi kata-kata apa? Ta'atum ma'rufah, ketaatan yang sudah dikenal, itu artinya kalau mereka mengatakan taat, ya biasa ini kalau bilang gitu ya paling begini gitu, maksudnya apa ya, bahasa Jawanya bukan nek dititeni lah. Mungkin yang ngomong ini wis ngene. Itu kalau orang munafik mengatakan kami taat, wis kena dititeni, paling ya ora gitu. Itu namanya maksud dari ta'atun ma'rufah. Jadi mungkin kita bisa melihat ada orang yang biasanya begini. Biasanya biasa apa ya? Biasa guyon. Terus ngomong ini. Alah, paling ya gitu ya. Nek dhek sing ngomong alah wis to. Artinya ini orang yang ma'ruf ya. Contoh yang paling nyata, ini sedikit-sedikit urusannya rada nyerempet-nyerempet politik lah. Kalau pemilu itu mesti ada janji. Dan semua orang tahu itu. Alah, kan itu kan? Alah, tapi yo milih loh kan yo. Bangga yo. Jadi itu namanya ma'ruf. Jadi kata-kata yang sudah bisa dikenali lah, paling ya. Paling koyo nanti 5 tahun lagi begitu lagi, dan semua orang juga mengatakan alah, nah, kan itu ya. Itu yang ini kalau di sini ta'atum ma'rufah, maksudnya ketaatan orang munafik, ketaatan yang sudah dikenali. Kalau mereka bilang taat, maka Allah mengatakan karena setiap kali kalian bersumpah pasti kalian dusta. Kama qala ta'ala yahlifuna lakum litardau anhum, mereka bersumpah kepada kamu supaya kamu ridho kepada mereka. Fa in tardau, jika kalian ridho anhum pada mereka, fa innallaha la yarda, Allah tetap tidak ridho anil qaumil fasiqin. Wa qala ta'ala ittakhadhu aymanahum junnah, mereka menjadikan sumpah-sumpah itu hanya sebagai perisai. Fasaddu an sabilillah, dan mereka memalingkan manusia dari jalan Allah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, sungguh alangkah buruknya apa yang mereka lakukan. Jadi tadi ya, sumpah itu hanya untuk menjadi perisai saja, jadi topeng lah ya. Jadi untuk menutupi, maka dengan sumpah, dan di sini katakan sumpahnya sungguh-sungguh itu. Fahum min sajiyatihim, mereka itu min sajiyatihim sudah merupakan kebiasaan mereka. Apa? Al-kadzibu, mereka sudah terbiasa bohong. Hatta fima yakhtarunahu, meskipun pada hal yang sebenarnya ada alternatif. Dia bisa tidak berbohong pun tetap bohong, padahal tidak bohong pun tidak apa-apa, tapi tetap saja karena sudah kadang menjadi di sini sajiyah, menjadi kebiasaan. Maka akhlak itu kan begitu.
Akhlak itu sesuatu yang karena dilakukan terus-menerus akhirnya menjadi kebiasaan. Itu akhlak. Kalau sekali dua kali belum disebut akhlak. Orang yang selalu hadir tepat waktu, lama, akhirnya kalau tidak tepat waktu itu tidak enak. Kalau sesekali telat, dia tetap disebut orang tepat waktu. Kalau orang ini memang tidak pernah tepat waktu, sekali tepat waktu dia tetap ya tidak tepat waktu karena cuma sekali. Jadi menjadi sajiyah, menjadi satu kebiasaan. Maka orang munafik ini memang sudah yes kadung biasa bohong lah ya. Nek gak ngapusi gitu gak enak. Padahal pada sesuatu yang dia bisa tidak bohong, tetap saja berbohong. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, alam tara ilal ladzina nafaqu, tidak kamu perhatikan orang-orang yang munafik, yaquluna li ikhwani, mereka berkata pada saudara-saudara mereka, alladzina kafaru minal kitab, yaitu orang-orang kafir dari golongan kitab. Apa kata orang munafik kepada mereka? Lain ukhrijtum, jika kalian diusir, la nakhrujanna ma'akum, kami ikut keluar. Wala nuti'u fikum ahada, kami tidak akan mentaati, mengikuti orang yang menyerang kalian selamanya, abada. Wa in qutiltum, jika kalian diperangi, la nansurannakum, pasti kami membantu. Ini sumpah mereka. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun, Allah menjadi saksi mereka itu berdusta. Kenapa? Lain ukhriju, kalau betul-betul orang-orang ahlul kitab diusir, la yakhrujuna, mereka tidak akan ikut keluar. Wala in qutilu, kalau diperangi, la yansuruna, mereka juga tidak akan ikut membantu. Padahal sumpahnya mau membantu, tapi ternyata juga enggak. Dan dalam sirah banyak peristiwa seperti itu. Wala in nasaruhum la yuwallunnal adbara thumma la yansurun, kalau mereka menolong pun akhirnya mereka akan berpaling dan tidak mendapatkan pertolongan. Jadi ini tentang an-nifaq, tetapi tetap kita pesankan bahwa urusan ini urusan hati. Jadi ini nifaq akbar ya, nifaq yang membuat orang akhirnya disebut tadi kufrun ya, jelas-jelas kafir itu, bahwa keraguan, apalagi tadi penyakit hati atau tuduhan prasangka, itu semuanya urusan hati dan kita tidak bisa tahu. Jadi manusia itu bisa menilai orang lain hanya berdasarkan adz-dzawahir, apa yang tampak saja. Yang di hatinya tidak usah dicari-cari. Sudahlah, kalau ada orang bersyahadat, sudah dia muslim, ya sudah, itu yang bisa kita lihat. Adapun hatinya dia tidak percaya atau meragukan Al-Quran, itu urusan yang tidak boleh kita mencari-cari ya, memata-matai. Itu urusan batin, biarlah Allah yang tahu. Sehingga kita tidak boleh dikit-dikit memunafikkan orang. Oh, munafik ini, tidak boleh itu. Kalau di dalam Al-Quran memang menyebutkan tanda-tanda itu. Di awal Al-Baqarah itu jelas. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa hum mu'minun. Apa saja? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza qila lahum aminu kama amana nas qalu anu'minu kama amana sufa. Itu kan disebutkan itu. Di ayat lain dikatakan orang-orang munafik itu penghuni neraka yang paling bawah. Apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau diajak salat apa? Kusala. Kusala nggih, Po? Bahasa Jawanya kesel lah. Rasa-rasen ya. Sampai akhir. Di dalam hadis juga ada disebutkan ayatul munafiki, tanda orang munafik. Tapi hadis itu mengatakan apa yang disebutkan dalam hadis menurut para ulama itu kan nifaq amali namanya. Kemunafikan dalam amal tapi tidak i'tiqadi, tidak munafik secara akidah.
Ya akidahnya bisa saja tetap mukmin, cuma lisannya sering ngapusi gitu ya. Maka goro-goro ngapusi langsung munafik ini, ya tidak boleh begitu. Orang bahaya kita kalau memunafik-munafikkan orang hanya gara-gara apa? Ya ngapusi langsung munafik. Ya, jadi kita hanya menilai manusia itu berdasarkan lahirnya. Maka orang mengatakan jangan lihat lahirnya. Loh, kalau lahirnya lihat mananya? Wong kita hanya bisa melihat lahirnya. Urusan hati bukan urusan kita. Maka summa qala ta'ala, lalu Allah berfirman, qul, katakanlah, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Maksudnya ittabi'u kitaballahi wa sunnata rasulih, ikutilah kitabullah dan sunnah Rasulnya. Sudah, ini saja, aman sudah. Kitabullah dan sunnatu rasulih, tidak usah kemana-mana. Wa qauluhu, adapun firman Allah, fa in tawallau, jika mereka tidak mau mengikuti kitabullah, mengikuti Rasulnya, tidak mau taat kepada Allah, tidak taat pada Rasulnya, tatawallau anhu wa tatruku ma ja'akum bihi, fa innama alaihi ma hummila. Jadi iblaghur risalah wa adaul amanah, kebagian yang dibebankan kepada mereka, kepada Nabi, menyampaikan risalah dan melaksanakan amanah. Yang penting sampaikan saja. Wa alaikum ma humiltum, adapun beban kalian yang dibebankan yaitu biqabuli dzalika wa ta'zimihi wal qiyami bimuqtadahu. Jadi kewajiban para rasul menyampaikan, kewajiban kalian melaksanakan. Jadi qabul, ya, menerima, mengagungkan, kemudian melaksanakan. Wa in tuti'uhu tahtadu, jika kalian taat, kalian mendapatkan petunjuk. Wa dzalika, hal itu disebabkan li'annahu yad'u ila siratim mustaqim, karena Rasul ini memang mengajak kepada jalan yang lurus, yaitu siratil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ala ilallahi tasirul umur. Wa qawluhu wa ma 'alar rasuli illa al balaghul mubin, firman Allah, tidak ada kewajiban kepada Rasul kecuali sekedar menyampaikan, ya, al balaghul mubin, menyampaikan amanat Allah dengan terang. Itu kewajiban Rasul. Dan ini semakna dengan firman Allah, fa innama 'alaikal balagh, kewajibanmu hanya menyampaikan saja. Wa 'alainal hisab, dan urusan kami untuk menghisab. Wa qawlihi, semakna juga dengan firman Allah, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Jadi kewajiban, ya, kita orang-orang yang menjadi pengikut Rasul, ya, bertablik, ya, hanya itu saja. Jadi kita menyampaikan saja, ini benar, ini ayat, ini hadis. Kalau orang berpaling, ya sudah, kita tidak bisa memaksa. Biarlah Allah yang menghisab, dan tidak usah marah. Jadi kita ngajak orang berbuat tidak mau, ya sudah, ngamuk-ngamuk, mutung. Apalagi kadang-kadang kita juga kurang sabar, ngajak orang berbuat baik, tidak mau, mencegah dari kemungkaran, tidak mau, sekali, dua kali, tiga kali, terus. Suatu saat orang yang diajak atau diingatkan jangan berbuat mungkar, kemudian kena musibah malah kewapok, malah ngapok-ngapok nih, ya, wapok we. Jadi tidak seperti itu. Ya, kita mengajar saja, mengajak berbuat baik, menghindarkan orang dari kemungkaran, diterima alhamdulillah. Ya.
Wih tambahi mau. Diomongi ngewengkel, tambahi angel ya. Tambah ya. Ma'asyiral muslimin, sengaja kita persingkat pembahasan malam ini karena ada acara berikutnya ya. Acara berikutnya, Masya Allah. Saya sudah diberitahu ini ada acara. Mana orangnya? Tidak ada dia. Persiapan. Alhamdulillah kita diundang untuk apa Pak? Syukuran ya, insya Allah. Ya, sebelum kita hadir ya kita doakan saja semua upayanya bisa lancar, penuh barokah insyaallah taala. Kita hadir nanti setelah acara ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.